Cerita kali ini membawa kita ke sebuah tempat yang namanya tidak asing bagi warga sekitar, tapi jarang sekali disebut setelah tengah malam. Sebut saja tempat ini sebagai Gang Kemuning 14, sebuah gang sempit yang dikenal lebih sunyi dari tempat seharusnya. Di sanalah berdiri sebuah rumah hangus yang tidak pernah dibangun kembali sejak tragedi tahun 2009. Malam itu, sekitar pukul 00.22, seorang driver ojol bernama Dion sedang berhenti di pinggir jalan setelah mengantarkan order terakhirnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut tipis yang menggantung di udara. Kota sudah mulai sepi, hanya sesekali motor lewat, dan suara anjing menggonggong dari kejauhan terdengar seperti gema. Dion melihat layar ponselnya. Baterainya tinggal 19%. Lelah sebenarnya, tapi ia memutuskan untuk ambil satu order lagi sebelum pulang. Dan tepat saat ia berpikir begitu, sebuah notifikasi masuk. Order masuk atas nama Maya. Lokasi jemput, trotoar dekat minimarket 24 jam. Tujuan, Gang Kemuning 14, nomor 36. Dion sedikit menernyit. Ia tahu daerah itu, gang sempit yang jarang sekali ada order malam hari. Tapi entahlah, mungkin ada warga yang pulang kerja shift malam. Dion akhirnya menggesek tombol accept. Sebelum berangkat, ia mampir sebentar ke sebuah warung kopi pinggir jalan yang masih buka. Hanya satu lampu bohlam menggantung di atas meja kayu. Pemiliknya, pria tua berkumis, sedang merokok sambil menonton televisi kecil. Dion mendekat. "Pak, Gang Kemuning 14 masih jauh dari sini?" Pria itu terdiam sejenak, menatap Dion dengan ekspresi yang agak aneh. "Ngapain malam-malam ke sana, Nak?" "Ngantar penumpang, Pak." Pria itu menggeleng pelan. "Hati-hati ya, kalau nggak yakin, mending batalin aja." Ucapan itu terdengar seperti peringatan. Tapi Dion mencoba tidak memikirkannya. Ia pamit, lalu melanjutkan perjalanan menuju minimarket yang menjadi titik jemput. Saat sampai di lokasi, Dion melihat seorang perempuan berdiri sendirian di ujung trotoar. Ia berdiri tepat di bawah cahaya lampu minimarket yang terang. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Hanya menatap ke arah jalan seperti seseorang yang sedang menunggu. Dion menghentikan motor dan membuka helmnya sedikit. "Mbak Maya?" Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, terlalu pucat, hingga terlihat seperti tidak dialiri darah. Rambut panjang hitamnya tampak basah, seperti habis kehujanan, padahal malam itu tidak hujan sama sekali. "Iya bang," jawabnya pelan. Maya naik ke motor tanpa banyak bicara. Gerakannya lambat dan hening. Dion sempat merasa aneh, tapi ia mencoba bersikap profesional. Begitu motor bergerak, suasana makin terasa tidak nyaman. Di tengah perjalanan, Dion tanpa sengaja melihat spion. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat bulunya berdiri. Di spion, wajah Maya terlihat lebih pucat daripada sebelumnya. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip, kosong. Rambutnya terus meneteskan air, padahal tidak ada sumber air dimanapun. Dion mengalihkan pandangan, mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia fokus pada jalan. Setelah menempuh sekitar 10 menit, mereka tiba di mulut Gang Kemuning 14. Gang itu sangat sempit, cukup untuk satu motor lewat. Rumah-rumah terlihat padat, tapi anehnya semuanya gelap, seolah seluruh penghuni sudah pindah. Maya tiba-tiba berkata, "Masuk aja bang, sampai ke nomor 36. Suaranya datar, tanpa nada. Dion menelan ludah, lalu pelan-pelan memasuki gang itu. Lampu motor menyapu dinding gang yang lembab. Tembok mengelupas.
Ember kosong tergeletak, gang semakin sunyi, bahkan suara serangga pun tidak ada. Setelah beberapa tikungan, Maya menunjuk ke depan. Itu bang, nomor 36, yang kanan. Dion mematikan gas, menatap rumah yang ditunjuk, dan napasnya tercekat. Rumah nomor 36 adalah rumah hangus bekas kebakaran. Dindingnya hitam arang, jendelanya retak, pintunya terbakar dan tercongkel. Rumah itu sudah tidak mungkin ditinggali. Berita kebakaran besar tahun 2009 terlintas di kepala Dion. Rumah itu dulu hangus total dan menghabisi seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Dion menoleh ke belakang. "Mbak, ini bener?" Namun, kursi belakang motor sudah kosong. Maya tidak ada. Tidak ada suara pintu rumah. Tidak ada langkah. Tidak ada siapapun. Dion berdiri terpaku. "Mbak? Mbak Maya?" Tapi yang ada hanya suara angin. Tiba-tiba, dari arah gang belakang, terdengar suara langkah pelan. 1, 2 langkah, lalu berhenti. Dion menoleh perlahan. Di ujung gang, dalam gelap, terlihat sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, basah, tubuhnya kurus. Wajahnya samar karena cahaya hanya berasal dari motor Dion. Sosok itu tidak bergerak, tapi terasa seperti menatap langsung ke Dion. Dion panik. Ia mencoba menyalakan motor, tapi tangannya gemetar hebat. Motor batuk 2 kali, tidak menyala. Sosok itu melangkah maju. 1 langkah. Dion mundur. Motor baru menyala setelah percobaan ketiga. Dion langsung memutar gas sekuat mungkin, melaju keluar gang tanpa menoleh sama sekali. Begitu mencapai jalan besar, ia berhenti. Terengah-engah. Tangan dan kakinya gemetar. Tetapi kemudian, HP-nya berbunyi. Dion melihat layar. Notifikasi dari aplikasi ojol. Pesanan telah selesai. Pelanggan memberikan rating 5 bintang. Dion langsung pucat. Belum sempat bernapas, sebuah chat masuk. Tanpa foto profil, tanpa nama, hanya nomor acak. Pesan itu berbunyi, "Makasih ya bang, udah nganterin saya pulang. Rumahnya belum dibangun lagi, tapi saya masih di sini." Dion menjatuhkan ponselnya. Dan malam itu menjadi malam terakhir ia pernah mengambil order setelah jam 12 malam. Sejak kejadian itu, Gang Kemuning 14 kembali sepi. Rumah nomor 36 tetap hangus. Hanya tembok gelap yang mulai ditumbuhi lumut. Dan kadang, tengah malam, warga sekitar mengaku melihat seorang perempuan berdiri sendirian di ujung trotoar minimarket 24 jam. Menghadap jalan, tidak bergerak. Dan rambutnya selalu terlihat basah.